Oke, kami dari Klub 4, saya Riki Trialdo. Saya Anissa Solitri. Saya Farida. Saya Siti Khadijah. Saya Adi. Dan satu lagi rekan kita yaitu Gita yang berhalangan hadir. Oke, kami dari Klub 4 akan membahas tentang inklusivitas pajak. Tapi kami berada di Batam Center ini untuk mewawancarai beberapa orang mengenai akan kesadaran pajak. Ya seperti kita tahu, Indonesia ini kan kalau warga negara kan untuk kesadaran pajak sangat kurang ya. Jadi di sini kita akan mewawancari beberapa orang yang ada di sekitar sini. Ya, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau nanya nih pendapat kakak tentang kesadaran pajak tuh gimana? Kan sekarang tuh banyak tuh anak-anak yang jarang tuh kita lihat kan bayar pajak. Jadi tuh gimana? Gitu. Itu pendapat kakak, pandangan kakak aja lah menurut kayak gimana? Mana ya? Nggak pernah bayar pajak juga. Itu masuk kakak sendiri bilang kakak belum bayar ya? Bayar. Jadi itu alasannya tuh kenapa gitu? Karena males juga sih, ribet kan. Kemana itu namanya? Bayar pajaknya ke kantor pajak ya? Samsat juga ya? Samsat, ya. ya. Bisa. Ribetnya situ juga. Terus sih. yang pandangan kakak tentang misalkan tuh banyak tuh yang sekarang tuh kalau misalnya pajaknya mati kan ditilang polisi biasanya kan ya. Itu baru kalau mau dilepas biasanya harus kita ngasih duit kan. Nah itu pandangan kakak gimana? Itu maksudnya itu kalau misalnya di sidang, kalau ke kantor polisi sidang ya itu memang kesalahan kita kan nggak bayar pajak iya. kan. Tapi kalau polisinya sendiri minta di jalan itu yang nggak baik dipandang masyarakat kan. Nah jatuhnya kayak polisi itu ngambil pungut liar. Padahal juga gimana ya? Itu kesalahan kita juga sih karena nggak bayar pajak. Teguran buat mereka juga. terus bagusnya itu biar membuat mereka tuh sadar apa yang kakak lakuin gitu. Nggak tahu sih. Oke kak, makasih ya kak. Makasih ya. Ini nih bu, saya kan dapat tugas tuh yang masalah saja. Saya mau nanya sama ibu, pendapat ibu tuh gimana tentang kesadaran pajak? Pajak ya. Kalau ibu ini kan orang bawah ya, orang dibilang cuma ibu rumah tangga, cuma ngurus anak, kerjanya di rumah. Kalau saya ya memang saya tertib pajak ya, haruslah itu harus, gitu. Nah, bagi saya wajib. Masalahnya kan untuk dananya itu untuk bener untuk digunakan kita kan, seperti di jalan lagi larinya seperti itu. Kalau menurut saya ya wajib harus bayar. Terus kalau pandangan ibu ngelihat ada gitu yang nggak belum, misalnya ibu tuh ngelihat tuh banyak tuh yang belum bayar pajaknya mati. Itu gimana pandangan ibu? Gimana? Kalau menurut saya gitu. ya itu harus diurus. Coba pemerintah diadakan misalnya ya pajak apa ya, dalam pengurusan dikasihkan apa ya, seperti gimana ya, bukan kemudahan, misalnya dibebaskan atau dikurangkan dari biaya semestinya gitu, biar mengurangin orang yang tidak bayar pajak gitu. Macam mana menurut saya gitu. Urusan pajak itu gimana, ribet atau gimana? Enggak kok, saya ngurus pajak itu cuman ada memang surat benar ya, BPKB, STNK, selesai. Cuman gitu aja. Mudah ya, Bu? Mudah, sangat mudah. Cuman ya itulah karena kesadaran orang sendiri-sendiri ya. Ini kan pribadi ibu kan, biasanya karena bapak nggak ada, saya hanya KTP bapak yang sampai karena nama bapak kan suami saya, itu aja. Kayak biasanya memang semua pengurusan saya gitu. Itu cara pembayarannya tuh bisa lewat apa gitu, kayak Langsung atau di HP atau dari ATM atau transfer atau gimana? Kalau saya sih langsung harus ke datang, kantornya? datang ke situ. Misalnya satu ambil nomor antrian, masuk, terus itu sodorin KTP, kan ada loketnya sendiri-sendiri gitu. Habis itu udah selesai. Ada nggak sih? Gitu. Ada nggak sih Bu sanksi kalau misalnya nggak bayar pajak gitu, telat? Apalagi udah setahun 2 tahun gitu? Kalau saya dengar-dengar sih memang ada denda sih. Ada apa? Denda. Didenda Kira-kira gitu. berapa? Nggak tahu juga sih, karena saya juga jarang juga sih kena denda. Apa denda itu berhubungan juga sama yang sering dilakuin polisi. Kalau misalnya dia hilang tuh, kita udah dikasih duit baru kita bisa dibebasin gitu. Itu berhubungan atau itu uang lain?
atau masalahnya pungut liar gitu? Kalau kayak itu saya kurang paham. Ya karena saya ya taat peraturan ya. Ibu SIM ada apa belum pernah juga kena polisi saya terus terang. Jadi nggak tahu juga aku kalau tentang itu. Gitulah. Oke Bu. Oke. Makasih ya Bu. Halo rekan-rekan semua, di sini saya akan mencoba mewawancarai salah satu bapak. Bapak siapa? Pak Nanang. Dengan Pak Nanang. Dengan Pak Nanang, yaitu kita akan mewawancarai tentang pajak ya. Menurut Bapak, pajak itu apa sih Pak? Pajak apa maksudnya? Pajak kendaraan gitu menurut Bapak apa sih? Menurut Bapak? Ya kita wajar lah bayar pajak, namanya kendaraan. Menurut Bapak seberapa penting sih pajak itu, kendaraan itu? Ya namanya kita jalan di aspal ya bayar pajak lah. Namanya jalan mau mulus. Mau jalan mulus Pak ya. Jadi kayak untuk negara gitu ya Pak ya. Negara lah. Menurut Bapak kayak warga Indonesia gitu kan kesadarannya kurang nih Pak tentang pajak. Menurut Bapak gimana sih caranya biar warga negara kita tuh sadar tentang akan bayar pajak kendaraan bermotor gitu Pak? Ya tinggal kesadaran masing-masing aja sih. Kalau menurut saya sih, karena ya kita kan harus wajib bayar pajak. Karena untuk kita juga nya. Kalau proses yang dilakukan untuk membayar pajak itu kira-kira Bapak tahu nggak Pak? Kita kurang tahu. Oh kurang tahu ya Pak ya. Udah. Oke, sekian dari saya dan Pak Nanang. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oh, iya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.